warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humairo dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yaitu urutan perancangan. Di sini saya akan membahas tentang teknik atau pendekatan analisa dan dekomposisi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teknik atau pendekatan untuk analisa. Sebelumnya, apa sih analisis tugas itu? Analisis tugas adalah suatu proses atau metode untuk menganalisis bagaimana manusia melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan sistem yang ada, menganalisis tugas atau pekerjaan manusia, apa saja yang akan dilakukan, peralatan yang akan digunakan, dan hal-hal apa saja yang akan dilakukan yang harus diketahui. Analisis tugas itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pemahaman terhadap yang pertama, apa yang akan user lakukan dengan produk yang sedang didesain. Yang kedua, bagaimana user mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, bagaimana kebiasaan user terhadap suatu nama aktivitas. Yang keempat, range dari kemampuan atau skill dari user. Dalam analisis tugas itu sendiri, kita harus mempunyai dua sistem atau cara untuk melakukan analisa. Yang pertama itu ada input, merupakan aktivitas pemberian data kepada komputer di mana data tersebut merupakan masukan bagi komputer. Yang kedua, output, merupakan keluaran atau hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Teknik analisa tugas itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua analisa berbasis pengetahuan, yang ketiga entity relationship based technique. Nah, saya akan membahas tentang dekomposisi. Dekomposisi atau proses dekomposisi merupakan pemecahan suatu taks menjadi beberapa subtaks. Ini sering juga disebut sebagai hierarchical task analysis atau HTA. Hasil output dari HTA ini adalah suatu hierarki dari taks dan subtaks dan juga suatu rancangan urutan atau plan atau rencana dan syarat dari subtaks tersebut. Nah, contoh dari HTA ini sendiri itu misalnya pada saat kita membersihkan rumah. Langkah-langkahnya itu yang pertama keluarkan vacuum cleaner, yang kedua sesuaikan semua peralatan vacuum cleaner, terus yang ketiga itu membersihkan ruangan. Nah, di dalam membersihkan ruangan ini sendiri itu terbagi atas beberapa, bisa ruang utama, ruang tamu, kamar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap yang keempat, jika kotak debu sudah penuh, maka kosongkan terlebih dahulu kotak debu tersebut. Kemudian yang terakhir itu bereskan atau letakkan vacuum cleaner dan segala perlengkapannya pada tempat yang sebelumnya. Selesai. Pada contoh yang tadi, pada langkah ketiga itu kita bisa membuat beberapa rencana, misalnya mau dibersihkan setiap hari, setiap minggu, atau setelah selesai ditempati. Selanjutnya kita masuk ke analisis berbasis pengetahuan yang akan dijelaskan oleh teman saya Jumantri Silain. Perkenalkan, saya Jumantri Silain. Saya akan melanjutkan tentang analisa berbasis pengetahuan. Apa sih analisa berbasis pengetahuan itu? Pertama, itu analisa berbasis pengetahuan itu kita dapat melihat apa yang harus diketahui oleh user tentang objek dan aksi yang terlihat dalam tugas dan bagaimana perangkat itu diorganisasikan. Pertama itu kita harus memulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlihat dalam tugas dan kemudian membangun taksonominya. Tujuan untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pembuatan taksonominya dapat dilihat pada contoh berikut. Contohnya ini, pertama itu motor controls, string wheel, indicator. Terus ada like, ada wash dan wipe. Terus ada juga heating temperature control. Selanjutnya entity relationship based technique atau model relasi entitas. Model relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya diasosiasikan dengan perancangan database. Perbedaan
Yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodel. Dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek, entitas yang dipilih untuk analisis adalah yang akan direpresentasikan. Dalam analisa tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada komputer, entitas termasuk objek fisik. Aksi yang dilakukan dan manusia yang melaksanakannya. Pelaksanaannya bukan untuk menghasilkan representasi mesin, melainkan untuk menjelaskan partisipasinya dalam tugas bagi manusia dan komputer. Untuk entitas aksi dikenal istilah pasien dan agen. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada kekurangan dari pengucapan, kata, kalimat, dan bahasa. Terima kasih.